Audio Jungle. Audio Jungle. Dakwah di era digital menurut saya itu adalah dakwah di mana kita bisa memanfaatkan teknologi yang modern saat ini, terutama di media-media atau platform-platform yang sudah berkembang saat ini. Sisi positif dakwah dalam digital itu tentunya banyak positifnya, yaitu seperti perluasan atau penyebarannya itu sangat cepat dan sangat luas. Kemudian bisa menggunakan kreativitas kita secara maksimal untuk membuat suatu dakwah menggunakan konten-konten yang kreatif gitu. Bedanya dakwah pada zaman dahulu kalau sama sekarang itu tentunya sangat jauh berbeda, karena juga perkembangannya udah berbeda, teknologinya udah berbeda, terutama dalam medianya. Kalau zaman dahulu itu lebih lebih susah, karena zaman dahulu misalnya dakwah di suatu wilayah itu harus menggunakan transportasi jalan kaki ataupun menggunakan kuda seperti itu. Kalau menurut saya pribadi untuk mengapresiasi seni dan juga budaya dalam dakwah ini, tentunya dengan cara kita melakukan suatu produktivitas atau kreativitas dalam diri kita yang tentunya tujuannya untuk berdakwah. Nah, apalagi di dunia digital seperti ini ya, kita bisa melalui seni, seperti seni yang bisa kita lakukan ketika berdakwah adalah seni tulis, seni tari, seni menyanyi atau seni suara, dan banyak begitu media seni seperti itu. Apalagi ketika kita menggunakan seni-seni itu, kita bisa mengapresiasi budaya yang ada di daerah tersebut. Dan apalagi kalau misalnya seni itu bisa kita lakukan dengan baik dengan kreativitas kita, tentunya budaya juga akan terangkat dengan baik dan terlestarikan seperti itu. Pada saat itu di malam hari ada suatu komunitas atau sebuah kegiatan seperti itu. Jadi saya diminta tolong untuk di situ tampil dengan cara bagaimana aku berdakwah dengan caraku sendiri melalui seni, terutama yang saya geluti sekarang adalah seni puisi. Nah, pada saat itu malam hari saya membawakan sebuah cerita dalam puisi itu tentang sejarah Islam di Jawa. Jadi aku bungkus di situ dengan cara berpuisi, dengan cara menyanyi dan dengan kesenian. Dan di situ benar-benar aku sangat senang karena tidak semua orang-orang itu bisa memahami apa yang saya katakan. Tetapi saya tidak tahu pada malam hari itu tuh ternyata orang-orang yang sedang mendengarkan saya, mereka tuh kayak terdiam dan terbawa suasana. Apalagi pada saat itu mati lampu. Saya tidak tahu itu memang karena udah Allah sudah menciptakan atau menakdir itu supaya mati lampu atau apa, aku juga tidak tahu ya. Tapi dengan mati lampu itu bukan membawa justru susah atau kesulitan bagiku, tapi itu adalah membawa sebuah kenikmatan tersendiri untuk aku dan juga orang-orang yang sedang mendengarkan atau mad'unya ya, seperti itu. Jadi mereka lebih terbawa suasana orang Jawa zaman dahulu, dengan gelapnya suasana zaman dahulu, belum ada listrik dan lampu sebagainya. Dan itu yang aku rasakan pada saat aku satu cerita yang menyenangkan menurut aku ketika berdakwah melalui seni, dan di mana suasana alam itu bisa mendukung aku seperti itu. Berdakwah di era sekarang itu tentunya ada mudahnya dan ada sulitnya. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang sudah
mengerti tentang kebaikan ya. Tetapi kalau kita lihat nih, kalau kita tarik zaman dahulu, mungkin kalau kita berdakwah dulu hanya untuk supaya orang bisa masuk Islam. Kalau sekarang berdakwah itu kita orang-orang udah masuk Islam seperti itu, dan satu pemahaman juga, tapi mereka lebih cenderung untuk satu sama lain dengan Islam yang sama itu malah justru mengacukan pada perpecahan seperti itu. Jadi mereka satu keyakinan tapi satu pemahaman yang berbeda, itu yang membuat itu justru terpecah, tidak menjadi bersatu. Sang surya menyorot satu sudut dunia. Garis lingkaran menjadi dinding pelindung. Banyak elemen-elemen di dalamnya. Hidup berdampingan dengan banyak cengkrama. Maka apa yang timbul? Keberagaman kehidupan yang menakutkan. Mencoba menerobos dinding pelindung dengan berbagai ideologi dan iman. Tak peduli sejarah dan pertumpahan darah. Maka apa yang harus ada? على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.